Menginjak sambutan selanjutnya, yaitu sambutan dari pimpinan pusat SPAMK FSPMI, yaitu Bung Haji Purkon. Kepadanya waktu dan tepat dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah, Tuhan semesta alam, atas segala limpahan nikmatnya yang selalu diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan nikmat itu tetap diberikan kepada kita semua sampai dengan akhir hayat kita nanti. Yang kami hormati Ketua PUK Bung Jarim beserta jajarannya, Ketua Panitia, siapa tadi namanya Ketua Panitia? Isuyono. Yang kami hormati Ketua PJ dan Ketua KC Bung Jumali beserta jajaran teman-teman pengurus PJ. Yang kami hormati juga nih pengurus PJ kita, Bung Jarim lagi, tadi Ketua PK Bung Jarim, pengurus PJ Bung Jarim. Yang kami hormati teman-teman dari pimpinan pusat, Bung Jarim lagi, ini kan Bung Jarim pimpinan pusat. Amplopnya double hari ini. Bung Ranto, Sekretaris Umum, Mbak Ehan nih, pengurus PP dari Tangerang ada dua, Bung Jarim sama Mbak Eha ya. Ini yang kami hormati juga Presiden terpilih kita, Bung Riden Hakam Ajis. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan. Sebelum menyampaikan sesuatu, kami juga menyapa kepada kawan-kawan yang kami hormati dan kami sayangi juga nih, karyawan-karyawati PT EDS ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul. Terima kasih atas undangannya teman-teman panitia. Saya memang tadi disampaikan Bung Furkon sebagai ketua umum, memang baru terpilih. Ini perdana undangan nih. Tangerang perdana undangan. Sebelum saya menjadi ketua umum, saya pernah menjabat memang di pimpinan cabang cuma di Bekasi. Waktu itu di Bekasi 2 periode. Periode pertama 4 tahun, kemudian ada perubahan di tubuh organisasi menjadi 5 tahun. Jadi periode kedua masuk 5 tahun. Jadi 9 tahun saya menjabat ketua PJ. Dulu juga di Bekasi terkenal dulu tahun 2012 itu namanya gerbek pabrik. Tahu kan? Pernah dengar ya? Saya nggak tahu dulu Tangerang ikut atau enggak. Enggak ya? Ikut otomatis. Karena kan memang kita di bawah bendera yang sama, jadi akhirnya kita berangkat juga. Nah, perjalanan itu cukup lumayan melelahkan waktu itu. Tapi ini gini ya, ini bukan curhat, karena itu kan udah lewat tahun 2012. Setiap hari saya pulang itu di atas jam 12 malam, berangkat pagi, pasti pulang di atas jam 12 malam. Karena setiap hari pasti ada yang serbu. Dan itu bukan soal AMK aja, jadi kalau seandainya di luar AMK kita harus ikut juga. Dan itu persoalan kita setiap hari pulang malam. Belum lagi kemudian setelah kemudian dinyatakan selesai, nggak bisa diterima begitu aja. Kurang lebih hampir 1 tahun kemudian setiap pulang malam itu. Cuma yang kita bersyukur adalah dari total 40 AMK yang ada di Bekasi itu menjadi 120. Perubahannya sangat signifikan dalam kurun waktu satu tahun, tapi kita hitung 1 periode lah. Cuma kan persoalan juga saya ada problem juga sama orang rumah, dikunci pintu waktu itu pulang. Ini persoalan juga kawan. Sampai mohon-mohon saya tuh pelan bener ketok pintu itu, maksudnya jangan sampai dia kesel banget gitu ya. Akhirnya dibuka juga pintu Bung. Cuma dia banting pintu kamar, udah nggak ada masalah urusan pintu kamar. Saya tidur depan TV juga nggak masalah. Itulah perjalanan, bukan curhat kita ini. Perjalanan. Nah, terus kemudian ada kasus yang sangat panjang juga, perjalanan sampai 3 tahun 8 bulan. Kemudian ada surat panggilan atas nama saya dari bukan Polsek, Polres, Polda, bukan Bung, kelasnya yang dipanggil. Mabes. Judul panggilannya nggak tanggung, gangguan keamanan negara dan separatis. Itu panggilan buat ketua PJ. Saya bingung apalagi presiden. Surat apa sih? Bingung bener itu.
Itulah yang terjadi. Perjalanan jadi ketua PC itu gimana ya, Bung? Ngeri-ngeri sedap. Kalau lagi diundang begini nih, resep nih kan pada salim, ya kan? Kalau lagi berhadapan dengan gitu-gitu ribet. Lah muridin aja tuh takut, lama. Bukan saya yang takut, yang lain juga pada takut. Tapi makanya ini saya kasih tahu, ente harus siap-siap jadi ketua umum, presiden, harus siap-siap juga. Panggil. Iya. Panggil juga kan, panggil. Belum lagi kemudian ada sebuah organisasi yang kemudian dia main telepon nggak karu-karuan gitu loh. Itu loh Bung, nasib ketua PC. Terus terakhir ada ini cerita yang menyedihkan juga. Kasih tahu sama Bung Purkon, teleponnya bukan ke saya, kasih tahu sama Bung Purkon, besok dia jangan ada di Bekasi kalau dia masih pengen hidup. Alhamdulillah saya kabur sini, saya nggak ada di Bekasi. Setakut bener itu, kenapa ada sih kalimat-kalimat kayak gitu? Tapi emang terjadi. Jadi saya bilang, saya lagi bertanya-tanya, ini ketua PC semua begini apa enggak sih? Saya tanya-tanya, tapi enggak katanya. Cuma pada saat itu posisi sampai terakhir presiden waktu itu Bung Ibol marahnya nggak karu-karuan. Tapi kan nggak pernah tahu cerita di Bekasi seperti itu. Ya udah, resiko saya diomelin pimpinan kan, ya kan, nggak apa-apa. Nah kawan-kawan sekalian, hari ini adalah rakernik pertama PT PMI ya. Rakernik pertama, alhamdulillah juga hadirnya saya pertama juga di sini. Karena ini adalah merupakan sebuah evaluasi kita tahunan evaluasi yang setiap hari tugas-tugas organisasi di Serikat Pekerja itu kita lakukan. Dan hari ini kita akan melakukan sebuah evaluasi. Selama perjalanan 1 tahun kita evaluasi, kemudian kita akan bahas juga untuk progres 1 tahun ke depan. Karena cara itulah kita menghidupkan organisasi. Cara seperti itu kita akan membangun sebuah organisasi. Dan organisasi itu emang sesuatu yang kemudian kalau saya lebih suka menyebutnya kayak SIM gitu Bung. Kalau nggak ada razia mah aman. Kalau perlu tuh SIM kita buang, ya kan? Tapi pas lagi ada razia, SIM itu sangat dibutuhkan. Itulah FSPMI, organisasi buruh. Pada saat kemudian kita berjalan biasa, kemudian tanpa adanya suatu masalah, maka kita tidak akan pernah menganggap tentang sebuah SPMI itu ada atau tidak. Nggak ada pun kita nggak ada masalah. Tapi pada suatu saat kemudian di titik tertentu kemudian kita mempunyai masalah, disitulah kita butuh organisasi Serikat Pekerja. Apa artinya kemudian saya seorang Purkon sebagai ketua umum, Bung Riden sebagai presiden FSPMI, terus kemudian kami berusaha selalu teriak untuk mengajak pada anggotanya berjuang bersama-sama. Kan sama. Kalau seandainya saya tanya pada kawan-kawan, zaman Fir'aun, teman-teman mau ikut Fir'aun apa ikut Nabi Musa? Bingung kan? Nabi Musa cuma seorang pembala kambing. Fir'aun adalah pemimpin negara yang kemudian dia besar. Tapi dia seorang rasul, dia seorang nabi yang kemudian dia ingin membangun sebuah akhlak. Begitu juga di organisasi buruh. Siapa Bung Riden? Orang yang hadir di Tangerang yang dulu, kalau ngomong soal dia dulu serem juga Tangerang ya. Ini baru kemarin aja agak ramai saya lihat. Ya kan dulu mah serem itu Tangerang. Kemudian udah hadir di Tangerang bersama-sama dengan kawan-kawan berjuang. Dan kemudian baru terpilih kemarin Bung Riden sebagai presiden FSPMI juga. Kemudian dia akan bersama-sama berjuang dengan kita untuk bagaimana kita bisa membangun sebuah kesejahteraan demi kita dan keluarga kita. Dan gak akan pernah ada artinya seorang pemimpin tanpa kemudian kita bangun bersama-sama dengan kawan-kawan dan anggota. Solusi itu cuma 3 kawan: pendidikan, rapat kerja, konsolidasi. Cuma itu di level PMK. Kalau seandainya rakernik itu menurut ADART 1 kali dalam 1 periode, cuma nanti saya minta setiap tahun Bung, supaya kemudian tentang tumbuh semangat perjuangan itu tetap ada dalam diri kita bersama dengan kawan-kawan buruh. Nah, bagaimana saat kemudian cara kita membangun itu semua? Saya mau tanya teman-teman, ketua PMK teman-teman siapa? Jadi kan, karena emang udah segini tampangnya, ente mau apain? Ya kan? Nah cuma di sini kemudian saya mengajak pada kawan-kawan untuk tetap selalu berpikir positif bahwa yang ada sekarang ketua PUK itu adalah Bung Jarin.
Kenapa? Nih saya kasih contoh cara berpikir positif. Ini sih bukan di PMI, bukan. Pak Sono jauh. Kalau setiap habis gajian, ya kan udah sebenarnya pada keluarga semua kan? Alhamdulillah dulu, alhamdulillah. Iya. Kalau setiap habis gajian kan suka diajak tuh, kita ajak keluarga, ya jalan-jalan ke mall, ya kan? Makan bersama-sama. Itu sekali aja, jangan 2 kali. Ya sekali aja. Karena kan setelah kepotong utang, ya kan? Nah di sini kita ajak tuh jalan-jalan keluarga kita, makan-makan, ya kan? Terus kemudian karena kita sebagai lelaki kita normal ya. Di mall itu yang jidat-jidatnya bening itu banyak, benar ya kan? Banyak tuh ABG jadi mall ya kan? Kemudian kan kita di situ berpikir positif sebagai lelaki. Dan kita bergumam dalam hati dan kita katakan, masih cantikan istri saya, walaupun itu baik kita katakan. Tapi kan dulu waktu pacaran ya sandung hati-hati ya, gitu kan? Kalau sama istri. Iya, giliran udah punya anak jalan ke sandung, buta kali matanya jalan. Atau jangan-jangan yang ibu-ibu sama juga kali berpikir gitu ya. Pada saat dia pulang ke rumah kok ngeliat lakiku udah peot, nggak kayak dulu. Kita nggak tahu, saya kan cowok. Bisa jadi kan gitu. Kelompok perempuan ibu-ibu ya gak lagi istirahat kerja di PMI gitu ya. Laki lu udah peot kesini, apa ya? Sama juga. Tapi di situ kemudian cara kita berpikir, maka berpikir positif. Maka seperti, nah ketua PUK kawan-kawan ada mencari, terima dia apa adanya, terima dia dengan segala keterbatasan, terima dia dengan segala kelemahannya. Di antara keterbatasan, kelemahan dan kekurangannya, disitulah timnya tugasnya untuk mengisi, gitu kawan. Organisasi namanya itulah fungsinya sebuah tim. Maka kenapa kemudian kita membentuk sebuah tim kerja? Karena kalau ini kita lepas pada akawan anggota yang 11 orang pengurus atau 17 orang pengurus saja berdebat nggak ada titik temunya, apalagi kemudian kita lepas. Itu cara kita untuk berpikir positif. Begitu kawan. Nih, ini pesan sekali lagi saya berikan. Yang berikutnya adalah bagaimana kemudian kita bisa berpikir secara katalistis. Jangan pernah keluar dari kondisi tidak nyaman. Kalau seandainya kita keluar dari kondisi tidak nyaman, berarti kita nyaman. Nah, kalau kita berada posisi nyaman, maka kita malas untuk ngapa-ngapain. Itu. Jangan pernah keluar dari kondisi tidak nyaman. Kita punya utang nih, nggak nyaman kan? Karena kita akan memikirkan cicilan setiap bulan. Maka kondisinya supaya tidak nyaman adalah utang lunas, utang lagi. Terus nggak apa-apa. Maka di situ aku bisa berpikir untuk selalu bersemangat untuk melunasi utang-utang kita, kan gitu. Nah, cuma kan pertanyaannya, saya paham lah situasi guru, tapi soalnya guru Bekasi, kalau misalnya Tangerang Bekasi. Itulah. Dan tadi terakhir juga hebat itu Bu Jumali menyampaikan informasi. Udah ada beberapa kemudian atau semua ya, pada sebagian kemudian upahnya sudah selesai. Buat saya alhamdulillah nggak selesai Bu. Sampai sekarang nggak selesai. Kemudian saya ditelepon, saya nggak mau tahu pokoknya. Emang kenapa? Lah saya kan ketum, bukan ketua PUK. Sorry, saya bilang gitu. Enggak. Ketua umum itu cuma terima laporan. Yang berjuang PUK enak aja. Dulu kan saya pernah berjuang dulu, ya enggak? Ini kan gantian dong. Maka generasi muda itu tetap ini harus kita bangun untuk, nah ini yang target FSPMI ke depan, 20 tahun ke depan. Itu kita siapkan pengurus, ketua Bung Jariman. Ada nggak PUK yang pengurusnya sekarang di bawah 30 tahun? Nggak ada. Nah ini, kalau di bawah 40 tahun ada? Ada. Hah? Ada? Bawah 40. Nah ini nggak apa-apa Bung, karena ini untuk menyongsong 20 tahun ke depan. Ini yang ditargetkan oleh DPP FSPM ini. Ditargetkan dalam proses perjuangan ke depan. Walaupun ini perlu saya jelaskan dari hasil keputusan Munas kemarin, bahwa Munas di tanggal 22-23 itu kalau nggak selesai, itu akan diteruskan dibentuk dalam tim kecil dan itu diputuskan dalam PO nomor 19. Jadi ada tentang sebuah aturan-aturan itu. PO 16A itu adalah mengganti posisi PO nomor 16. Isinya adalah
kalau PO 16 ketua PUK maksimal 2 periode, ya kan? 16A 2 periodenya dihapus. Jadi Bung Jari udah berapa periode? 2. Yang ketiga boleh. Yang periode ketiganya boleh lagi dengan catatan usia maksimal 56 tahun. Makanya itu yang bingung yang bikin PO itu maksimal 56 tahun padahal pensiun 55 tahun kan. Tapi karena isinya begitu saya nggak mau berubah, itu kan isi PO. Itu isu PO. Saya harus sampaikan ini pada kawan-kawan semua. Terakhir yang disampaikan, ini pernah saya baca pesan ini dari almarhum Jenderal Sudirman. Itu kawan saya. Jangan pernah mengharapkan tentang sebuah kemenangan tanpa kekuatan. Jangan pernah mengharapkan tentang sebuah kekuatan tanpa persatuan. Dan jangan pernah mengharapkan tentang sebuah persatuan tanpa kita pertemuan seperti ini. Tanpa kemudian kita konsolidasi, tanpa kita akan melakukan pendidikan seperti ini. Hal yang paling rendah yang kita anggap itu sepele adalah arisan keluarga. Betul kan? Jangan pernah anggap remeh itu pertemuan itu. Karena melalui pertemuan seperti itu, pertemuan kecil, rapat kecil, disitulah kita akan hasilkan tentang sebuah persatuan. Persatuan akan menghasilkan sebuah kekuatan, dan kekuatan itu akan berbuah pada sebuah kemenangan. Jangan rendahkan pertemuan seperti ini. Jangan rendahkan kemudian rapat-rapat. Jangan kemudian kita berpikir sibuk, nggak ada waktu. Di saat kemudian kita cuma diminta sama PUK diundang untuk hadir rapat. Jadi buruh itu jangan kayak bandul jambung, rumah pabrik. Jangan kawan. Emangnya ente yang lelaki juga masih kangen sama bini? Udah tua juga begitu kan? Nggak usah kawan, nggak usah. Tapi luangkan waktu kita buat organisasi sedikit, 1 jam, 2 jam gitu kan. Kalau misalnya punya hobi misalnya mau suka burung, mancing atau apa, ya nggak ada masalah juga. Tapi sisihkan waktu. Saya minta sisihkan waktu organisasi. Di saat kemudian PUK meminta dan mengundang untuk rapat, di saat kemudian PUK meminta untuk melakukan proses pendidikan, ikhlaskan diri kita untuk hadir, ikuti. Memang nggak nyaman di situ, nggak nyaman. Pernah ada sebuah instruksi dari organisasi di tingkat pimpinan pusat, di Dewan Pimpinan Pusat, yaitu meeting lewat virtual. Ada nggak instruksi itu? Ada. Diikuti nggak oleh kawan-kawan? Berapa orang? Banyaknya dari berapa orang dari jumlah PMI? Rasionya berapa persen? 50%. Itu memang kita harus akui di pusat belum ada materi pendidikan itu kawan. Memang benar ada sebuah perintah secara virtual itu betul ada. Tetapi kemudian kita hadirkan diri kita untuk menggerakkan diri kita menggunakan HP, kemudian kita ikuti acara itu yang nggak pernah kita lakukan dan kita nggak siap. Karena kita nggak pernah dididik oleh kayak gitu. Tapi memang materinya belum kita siapkan. Cuma nanti pada saat materi udah kita siapkan, yang kita inginkan adalah bergeraknya diri kita dengan situasi yang ada saat ini. Saya ingatkan tantangan sekarang ke depan. Teknologi industri yang di 4.0, kemudian mobil listrik, kemudian pandemi. Ini masalah sangat serius, Bu. Di Bekasi udah 4 perusahaan tutup. Udah 4. Dan Pesangonan teman-teman tahu sendiri. Dan pada saat kemudian ada juga kemudian di media sosial yang lagi ramai, ada kawan kita di AMK yang ter-PHK. Udah baca? Udah denger itu? Nah, kalau seandainya PUK-nya itu kuat beserta anggota kuat, insya Allah nggak akan terjadi kayak gitu. Dia itu seorang kawan kita itu, dia masih masuk setiap hari, masih masuk. Saya dispensasi saya malah nggak tanggung-tanggung, bikin langsung setahun, Januari, Februari, Maret sampai Desember, tanda tangan itu dispensasi saya benar. Masa setiap Januari ditanya, Bung Burukam, Pak Burukam tolong dispensasinya kan, saya bikin langsung setahun. Jadi saya ngisinya langsung Januari, Februari, Maret. Jadi kalau saya datang itu ya boro-boro mau datang syukur yang enggak, ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa juga. Saya juga pernah ngomong, udahlah Pak, wakafin aja saya nggak apa-apa, saya buat organisasi. Gitu, ya udah kan, yang penting jangan ganggu kita. Ya udah tenang Pak, beres. Gak tau aja ketua PUK-nya bukan saya kan, lagi lihat ketua PUK-nya dia bodo amat, biarin aja. Yang penting kan saya nggak ganggu kan.
Dulu saya pernah ditanya sama manajemen, dia bilang gini, Burkon, kontribusi kamu terhadap perusahaan apa? Kan gitu. Karena dia mempertanyakan kapasitas saya sebagai ketua serikat, Pak. Tapi tolong jangan diikutin Bung Jari ya. Ini contoh nggak baik. Pada saat saya ditanya tentang sebuah kontribusi, kemudian saya balik tanya sama pimpinan, yang Bapak maksudkan tentang sebuah kontribusi itu apa? Kuantiti atau kemudian karena tugas saya? Kan gitu kan? Kalau seandainya sebagai seorang operator, maka kita bicarakan kuantiti, kan gitu? Nah, ya dia bilang kontribusinya ya sesuai dengan jobnya kita. Saya jelaskan. Karena saya ketua PUK kan Pak, ya kontribusi saya kalau perusahaan di PUK itu aman, ya kan, nggak ada rame, itu kontribusi saya. Saya bilang mah Pak, seminggu sekali saya demo. Ya enggak, ya itu. Saya bilang kontribusi saya. Ya dong jangan berisik, nah begitu kan enak Pak, saya bilang gitu. Tolong jangan dicontoh ya, enggak bagus, bahaya. Enggak, lihat situasi, aku ngomong lihat situasi, jangan sembarangan. Tapi saya bukan ngasih contoh jelek, enggak. Ini tentang sebuah perjalanan. Sebisa-bisa kita, kemudian emang waktu itu pas ditanya saya gue bingung jawabannya apa. Cuma Allah masih sayang dari waktu itu kasih jawaban gitu kan. Cuma lewat mulut saya jawab itu. Tapi kan itu bisa kita jawab. Dulu pernah juga tentang dispensasi saya bikin, dia minta harian. Kalau harian Pak tolong hitung kontribusi cos sama uang makan saya nggak apa-apa. Saya hitung Bung, setengah tahun, gaji saya meledak Bu. Besok-besok ya dong nggak usah dibikin, gitu enak Pak sih. Kan saya udah terima juga padanya. Saya juga nggak pernah berpikir tentang sebuah nilai-nilai. Nah, kali lagi pada kawan-kawan, jaga ini. Melalui rakernik ini kita akan membangun sebuah komunikasi, kita akan membangun sebuah persatuan, kita akan membangun sebuah kekuatan, dan kita akan menginginkan tentang sebuah kemenangan. Memang kalau seandainya ditanya di saat kita pulang setelah rakernik ini, Bung, ente pulang rakernik hasilnya apa? Nggak ada masalah. Terus kemudian ente ngerti tiga pasca rakernik? Enggak ada masalah juga. Tapi yang paling utama adalah hadirkan diri kita, ikhlaskan diri kita untuk ikut bersama dengan kawan-kawan. Nanti dengan sendirinya kita akan terbiasa dan terdidik untuk proses bersama, berjuang bersama, meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja. Oke, kawan-kawan, saya kira itu pesan saya, jangan kelamaan nggak enak juga karena jam juga nih. Oke, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.